pernah nggak mengalami yang namanya kita dapat hadiah atau kado yang sangat berharga sekali? Ya dalam bentuk apapun, mungkin kado ulang tahun, mungkin kado karena prestasi kita, ataupun kado-kado yang lain. Dan terkadang kado ini datangnya itu nggak diduga atau datangnya nggak disangka-sangka. Tiba-tiba kita dapat. Tapi pernah nggak kita berpikiran bahwa sebenarnya ada kado loh dari Tuhan yang memberikan kita ini dengan nilai uang tertentu. Kadang orang berpikiran bahwa kado itu bungkusnya indah dan kado itu dengan gemerlapnya bungkusnya yang sangat menarik. Mungkin kalau kita mau berpikir bahwa ada kado yang memang itu sangat luar biasa dari Tuhan, tentunya apa? Kado uang, ya. Bagaimana sih cara mendapatkannya? Atau pernah nggak sih teman-teman dapat kejutan dan itu nilainya uang dan itu nggak disangka-sangka? Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kado uang dari Tuhan. Gimana sih kita bisa mendapatkan kado yang sangat luar biasa ya? Tentunya itu dari Tuhan dan itu bentuknya uang. Atau mungkin berpikir teman-teman, tiba-tiba ada uang jatuh ya di depan kita terus kita ambil, nilainya wow. Atau kita saat bangun tidur tiba-tiba di bawah bantal kita ada nilai uang tertentu yang sangat banyak. Ya itu keajaiban ya. Itu kita nggak tahu kita dapatnya gimana, dapatnya kapan. Tapi ada proses-proses sebenarnya ya. Yang namanya kado ini belum tentu itu bentuknya langsung dikasih. Tapi kita harus melewati berbagai tahapan dulu. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita mau mendapatkan sesuatu yang indah atau sesuatu yang kita inginkan itu dengan cara yang instan. Ibarat kita mau makan mie instan aja itu ada prosesnya kan. Kita harus panasin dulu, kita rebus air, kita campur bumbunya dan segala macamnya baru bisa kita makan. Nah begitu juga kado uang dari Tuhan. Itu bagaimana? Kita diskusi bareng ya. Apa yang harus kita terapkan agar kita mendapatkan kado-kado yang indah itu. Poin pertama adalah kita harus fokus pada yang namanya berkat dan karunia Tuhan. Nah kita bersyukur dulu nih. Kita dikasih fisik yang lengkap. Terus kita dikasih energi. Kita dikasih pikiran yang bisa kita gunakan untuk berpikir atau melakukan permintaan dengan energi pikiran. Nah dari situ itu kita harus bersyukur dulu bahwa kita udah memiliki sesuatu yang sangat berharga sekali. Bukankah itu kado indah juga? Ada pernah melihat nggak yang namanya Lena Maria? Itu memotivasi banget dia videonya. Dirinya maaf ya, dalam segi fisiknya dia itu ada kekurangan. Dia nggak mempunyai tangan, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Dan dia bisa memainkan piano hanya dengan kaki. Dan ada juga yang namanya Jessica Chok. Dia bisa menyetir pesawat terbang. Dia nggak punya tangan juga. Dia menyetir pesawat terbang, menyetir mobil, itu bisa. Kenapa? Karena dirinya bersyukur. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bersyukur nggak ya dengan berkat dan karunia yang udah diberikan, dengan kelengkapan fisik, terus pikiran yang jauh lebih dari orang lain di sekitar kita? Itu kita harus syukuri dulu dan kita harus fokus pada berkat dan yang namanya karunia Tuhan itu. Kalau kita nggak bersyukur gitu, mana ada kita dinilai, oh nih aku kasih hadiah nih nilai sekian. Nah nggak mungkin kan. Kita dalam ingin melakukan sesuatu kan pasti harus ada tindakan dan loyalitas kita bagaimana. Kalau kita bisa melakukannya, kita bakal menerima sesuatu yang di luar dugaan kita. Lalu poin kedua, kita udah dikasih berkat sama yang namanya karunia nih. Tapi kadang kita lupa nih untuk meluangkan waktu dalam berterima kasih kepada Tuhan. Nah kita harus meluangkan dulu nih waktunya. Mungkin teman-teman ada waktu untuk beribadah, ya lakukan aja itu untuk beribadah. Ada lagi waktu tertentu mungkin ya bagi teman-teman yang mempersiapkan waktu khusus untuk melakukan terima kasih ya, untuk syukur, itu silahkan. Bebas aja di sini kalau memang teman-teman bisa meluangkan waktu. Dan jangan diabaikan, jangan lupakan itu. Itu adalah sesuatu yang sangat powerful juga. Udah sering saya bahas kan, terima kasih itu bagaimana energinya, dampak yang kita dapatkan bagaimana. Bahkan sebelum kita menerima sesuatu pun, kalau kita berterima kasih, itu justru akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita inginkan. Berterima kasihnya ini gimana sih? Nah, saya udah bilang kan, terima kasih sama aja dengan syukur. Terus saya udah ada juga videonya, saya lupa ya. Di situ saya udah bagikan jurnal syukur. Nah, teman-teman juga bisa manfaatkan itu. Sebelum tidur, teman-teman bisa lakukan itu. Nah, dari situ efeknya tinggal tunggu. Kalau kita udah dalam perasaan nih plong ya, udah lega, udah nyaman, kita udah santai, dan kita udah nggak ada yang namanya beban masalah yang nyangkut di kepala kita.
atau perasaan kita, itu justru akan muncul yang namanya keajaiban-keajaiban yang bisa kita terima dan itu nggak kita duga-duga. Kalau kita nggak pernah melakukan itu, alias kita bersyukur terus kita berterima kasih, jangan harap kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Contoh begini, saat kita meminta sesuatu ataupun gini ya, misalkan kita berpikir kalau kita ini butuh solusi nih dalam masalah yang kita hadapi. Begitu kita ngejar terus, pikiran kita ini udah penat nih, udah penuh dengan masalah yang membebani kita. Dapat nggak jawabannya, solusinya ada nggak? Justru nggak ada. Tapi kalau kita lepaskan itu dulu, udah lepaskan dulu lah, kita nggak pedulikan dulu, kita akan tiba-tiba nanti muncul nih dalam kepala kita, dalam pikiran kita, oh aku harus begini. Nah, itulah poinnya. Dengan kita berterima kasih, dengan kita bersyukur, kita melepas segala sesuatu yang itu sebenarnya tadinya membebani jadi hal yang ringan. Kalau kita memandang sebuah masalah itu dengan masalah, itu ibarat bayang-bayang. Semakin kita jauhi, dia akan semakin besar. Tapi kalau kita dekati, dia akan mengecil. Gimana maksudnya? Ada yang paham? Bingung kan? Nah, saya jelaskan. Dengan kita melepaskannya, sama aja kita udah melawan yang namanya masalah itu. Begitu masalah itu udah kecil, ya, karena kita berani nih, kita hadapin, kita deketin, terus dirinya mengecil, kita udah melepasnya, otomatis apa? Ini berarti butuh sinar yang terang. Nah, sinar itu apa? Sinar itu adalah yaitu tadi, ide yang muncul tiba-tiba, harus bagaimana. Jadi jangan lupakan yang namanya bersyukur dan terima kasih. Boleh dilakukan kapan saja dan gak perlu ada orang lain yang tahu, gak perlu diceritakan kepada siapapun yang dia gak ngerti. Nanti efeknya apa? Wah, malah nambah masalah lagi bagi kita kan. Jadi fokuskan aja dengan diri kita sendiri. Kita mau berterima kasih, kita memiliki impian, kita memiliki tujuan untuk mendapatkan kado terindah dari Tuhan. Yang itu yang kita harapkan adalah uang. Mungkin ada juga yang berpikiran atau memiliki keinginan bahwa pengen kado sebuah kesehatan atau apapun. Itu silahkan, gak ada masalah. Dan gak dibatasi di sini ya. Pikiran kita atau pikiran bawah sadar kita ini gak memiliki batasan. Kita mau seperti apa, lakukanlah. Ibarat kayak anak kecil, kalau nangis, ya dia nangis akan sekuat tenaga. Dia tertawa juga akan sekuat tenaga. Dan yang menjadi penghambat bagi orang dewasa adalah apa? Gak berani punya impian. Bayangin tuh, anak kecil, bayangin saat Anda kecil aja deh. Saat Anda kecil dulu, Anda memiliki impian apa? Ya, berani kan? Dan berani mengungkapkan kan dengan polosnya. Tapi kenapa begitu udah dewasa, kenapa takut untuk memiliki impian? Nah, itu hal yang lucu. Nah, kalau misalkan takut ditertawakan atau malu ditertawakan, gak usah cerita ke siapa-siapa ya. Kecuali pada orang-orang yang ngerti dan siap mendukung. Lalu poin ketiga adalah konsentrasi pada hal positif. Jadi kita fokuskan aja ke hal-hal yang positif. Terus kita harus senantiasa nih tersenyum. Sebenarnya gini, misalkan teman-teman nih baru penat, baru bingung, baru suntuk, baru apapun lah yang teman-teman sendiri nggak tahu harus bagaimana. Tarik aja bibir ini sama bibir ini 1 senti aja, nggak usah banyak-banyak. Senyum. Kalau kita tersenyum dan kita ketemu orang lain pun, orang itu juga senyum juga kan, itu menular kan. Coba kalau kita cemberut, ketemu orang kita cemberut, orang yang kita temui bakal memalingkan muka, malas banget nih lihat muka lu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus senantiasa tersenyum. Tersenyum ini punya energi juga, jangan salah. Seberat apapun pikiran Anda, seberat apapun masalah Anda, senyumlah. Saat kita tersenyum, nah makanya kita akan konsentrasi pada hal-hal positif. Hal-hal yang membuat kita ini hanya fokus pada satu tujuan. Jadi kita bisa melakukan itu dan kita berbagi ke orang lain. Energi dari orang lain itu yang ditiru, misalkan kita senyum kepada mereka, dan orang itu menularkan kepada orang lain. Berapa energi yang udah Anda serap dari situ, ya udah siap-siap terima kadonya. Dan kado ini gak harus dibungkus dengan indah. Mungkin tadi seperti saya singgung, akan ada proses misalkan masalah atau beban yang memang harus dihadapi. Jangan fokus ke situnya, tapi fokus ke solusinya bagaimana. Fokus aja ke berlimpahan, bukan fokus pada masalahnya. Lalu poin keempat adalah take action. Kita harus melakukan sebuah tindakan untuk keluar dari apa yang menjadi masalah agar kita mendapatkan kadonya. Contoh misalkan kita mengikuti lomba, kita udah mendaftar dan kita nggak pernah ikut lombanya, kita nggak datang atau kita nggak pernah berkompetisi, bakal dapat juara nggak? Enggak kan? Ya seperti itu juga. Jadi kita harus melakukan take action. Namanya take action, ya kita harus melakukan sebuah tindakan yang itu nanti akan mendapatkan hasil lebih dari apa yang kita inginkan. Dan itu tidak terduga-duga. Yang namanya kado kan itu sebuah kejutan ya. Kecuali kado ulang tahun dan kado pernikahan. Nah,
Kadang pun kado ulang tahun dan kado pernikahan juga tanpa kita duga tiba-tiba dapat sesuatu yang telah kita impikan sebelumnya, dan itu juga sesuatu yang ya prosesnya nggak sebentar kan, prosesnya panjang juga kan. Nah seperti itu, jadi kita nikmati aja. Poin kelima adalah nikmati prosesnya. Kita harus menikmati setiap proses yang akan kita lalui. Seberat apapun atau sepahit apapun, lupakan itu. Dalam artian lupakan bukan kita terus udahlah lari dari tanggung jawab, bukan gitu. Tapi kita fokus pada solusinya, kita fokus pada apa yang akan menjadi jalan keluarnya, bukan fokus pada masalahnya. Jadi prosesnya seperti apa nikmati, dan itu tahapan-tahapannya itu ada. Yang namanya masalah besar kecil itu setiap orang itu pasti ada ya. Tinggal bagaimana kita kuat membawanya, kita mengabaikan atau enggak, atau kita justru lari dari masalah dan kita mendapatkan masalah yang baru. Rubah istilah masalah dengan tantangan, itu jauh lebih bermartabat, karena dengan kita merubah itu, kita akan berusaha menyelesaikannya. Misalkan aku sedang ada masalah nih, harus gimana, bingung. Beda kalau kita bilang ada tantangan nih, gua bakal selesaikan ini, gua bakal hadapin nih, gua bakal selesaikan semua tantangan dan menyambut tantangan berikutnya. Dengan tantangan tersebut, aku akan lebih maju lagi dalam kehidupan. Sebuah masalah kalau kita bawa sebentar nggak kerasa, tapi kalau jangka panjang itu akan menjadi sebuah program yang justru membuat kita ini makin terpuruk. Silahkan teman-teman, kalau mau terapkan. Kalau misalkan ada yang kurang silahkan tambahin di komentar. Terus kalau misalkan ada masukan silahkan sampaikan kepada saya ya. Sukses berkelimpahan.